setiap sekolah tetap ada permasalahan, tidak bisa sekolah berjalan dengan mulus, baik itu KPR-nya, anaknya dan sebagainya, tetap ada permasalahan. Saya mengangkat yaitu anak yang memang dia itu sudah tidak mau sekolah, jarang masuk, kadangkala 1 minggu masuk 2 kali, kadangkala 1 minggu tidak dan sebagainya, sehingga ada laporan dari guru kelas 6. Saya dengan guru kelas 6 koordinasi bagaimana anak supaya mau sekolah dan bisa melanjutkan sehingga di SD kami tidak ada anak yang drop out. Untuk kiat-kiat kita agar anak itu bisa masuk sekolah, 1, guru kelas ini berkunjung ke rumah beberapa kali untuk menemui anaknya mengapa tidak mau sekolah, sebabnya apa kok tidak mau sekolah. Itu ternyata sudah beberapa kali anaknya di rumah, akhirnya dijemput oleh guru, ya berkali-kali lah, ada Pak Mirja, ada Bu Solikatur dan sebagainya, termasuk saya. Itu juga menjemput anak yang rumahnya di belakang bom, ya tutup, anaknya tidur, sehingga saya bangunkan, anaknya tak suruh mandi, berpakaian, dan alhamdulillah mau berangkat. Setelah berangkat ya dari sekolah naik sepeda sampai sekolah. Begitu hari berikutnya tidak mau lagi, sehingga orang tuanya tak panggil. Karena bapaknya sudah meninggal dunia, tinggal seorang ibu yang berjualan sayur, dan itu pun pada waktu saya di rumah tidak ada ibunya, karena ibunya berjualan sayur sejak subuh, beli sayuran terus akhirnya dijual di Rambatan dekat Nurul Haq di sana, sehingga orang tuanya tak temui, tak suruh datang ke sekolah karena sudah berkali-kali, tidak hanya 1 kali, sudah berkali-kali, sehingga kami harus mendatangkan orang tua bagaimana anak supaya tidak ada DO, tidak drop out. Kalau di sekolah ada drop out tidak boleh, harus anak tetap bersekolah. Orang tuanya tak panggil ke kantor, saya dengan guru kelas 6 sebagai wali kelasnya, terus saya tanya jawab mengapa anak tidak mau sekolah seperti itu. Panggil lagi orang tuanya karena anaknya juga tidak mau sekolah. Orang tuanya akhirnya saya beri keputusan, kalau anak mau sekolah yang dekat dengan rumah silakan, nanti tak beri surat untuk pindah atau mutasi. Akhirnya tak beri kesempatan, kalau tidak salah 3 hari lah, 3 hari untuk orang tuanya atau anaknya suruh pindah dari sekolah. Mungkin dia malu karena sudah besar dan sebagainya. Akhirnya kemarin diputuskan orang tua pindah di SD 1 Prambatan Kidul dekat pom bensin, ya, pindah di sana, dan secara hukum atau secara aturan tak beri surat pindah, karena permintaan orang tua di Prambatan Kidul ya kita layani. Dan sehabis itu saya juga tidak tahu bagaimana perjalanan anak tersebut, apakah masih sekolah di SD 1 Prambatan Kidul atau tidak, itu urusan dari orang tua. Jadi harapan kami tidak akan ada drop out di sekolah kami. Saya berusaha untuk bisa anak bagaimana bisa sekolah sampai lulus.
misalnya di sekolah kami ada anak di sekolah di kelas tinggi itu belum bisa membaca Bu, padahal kita sebagai SD kita menyarankan untuk masuk ke SDLB, tapi orang tuanya tidak mau Bu, tidak mau memasukkan ke SDLB. Identifikasi kasus yang apakah itu dilema etika atau bujukan moral, kita lihat kasusnya sendiri Bu, karena dilema etika itu sama-sama benar Bu Cici, karena kita itu padahal malah sangat sulit karena sama-sama benar tapi bertentangan dengan nilai moral. Ada yang salah satunya bertentangan nilai moral ya. Untuk apa yang jenengan utamakan? Untuk kasus yang sama-sama nilai benar, ya saya selama ini saya mengutamakan dari sisi moralnya Bu, dari segi kemanusiaannya, dari segi moralnya juga Bu, karena juga melihat dari segi moral mana yang intinya bermanfaat ya, lebih bermanfaat. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang jenengan lakukan selama ini dalam meneruskan kasus itu tadi? Ya, terima kasih Bu Cici. Untuk menyelesaikan masalah tadi, saya menggunakan prosedur yang pertama kali saya melihat kasus tersebut ya, saya akan selidiki kasusnya dulu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral Bu Cici. Kemudian yang kedua saya minta kepada terutama yang masalah di kelas, saya minta konfirmasi kepada wali kelasnya. Setelah itu saya cross check ya, tadi cross check sama masalahnya juga sama wali kelasnya juga, saya akan mengadakan musyawarah sesama dan kita solusi yang terbaik Bu Cici ya. Jadi tadi langkah-langkah yang jenengan lakukan itu tidak serta-merta jenengan memutuskan sendiri, tidak dan lebih mengkonfirmasi dulu kepada wali kelasnya, dan juga jenengan rapatkan bersama teman-teman guru untuk mencari solusi yang terbaik gitu ya. Betul Bu Cici. Menurut saya untuk masalah yang lebih untuk menghadapi masalah yang efektif, solusinya yang efektif menurut saya itu kita cari akar permasalahan dulu Bu Cici. Sharing. Untuk untuk bapak atau ibu guru yang lebih senior di SD kita sharing dulu. Setelah sharing kita pendapatnya bagaimana, kemudian setelah sharing kepada guru yang lebih senior dari saya adakan rapat juga sama dewan guru Bu. Juga komite saya juga libatkan. Nah, ini hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut Bu? Terima kasih Bu Cici. Untuk tantangan selama ini yang menjadi dalam pengambilan keputusan terutama masalah dilema etika itu, yang pertama tadi itu hati nurani. Hati nurani sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai seorang manusia Bu ya. Memang kadang apa yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan hati nurani. Padahal kita sebagai kepala sekolah kita harus merujuk pada aturan atau regulasi yang berlaku Bu. Kadang-kadang hati nurani bertentangan. Itulah masalah yang Bu, tantangan yang saya hadapi antara keputusan yang saya ambil dengan hati nurani saya Bu. Betul. Memang ada kalanya apa yang menjadi keputusan itu bertentangan dengan hati nurani kita. Namun di sini betul yang jenengan ucapkan tadi, sesuai dengan kebutuhan orang banyak juga yang juga menjadi bahan pertimbangan itu ya. Lalu apakah jenengan memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang jenengan hadapi Bu, atau seketika itu atau bagaimana Bu, terutama untuk yang dilema etika? Itu Bu Cici, untuk tadi ada apakah kita harus memutuskan Bu sendiri atau atau masalahnya kita putuskan seketika itu juga, atau kita menunggu rapat gitu ya masalahnya. Sesuai beban, apakah itu masalah yang penting harus segera diputuskan, ya harus kita putuskan dengan segera Bu. Terus apabila masalah itu misalnya masih ada butuh pertimbangan, butuh waktu, itu kita rapatkan dulu Bu. Kondisional Bu Cici. Yang pertama kondisional, yang kedua itu bobot masalahnya Bu Cici. Dengan sebagai transport. Baik Bu Cici, untuk anak permasalahan yang kita hadapi di sekolah saya yaitu anak berkebutuhan khusus, saya mengambil langkah yaitu anak tersebut tetap naik kelas ya,
karena kita pertimbangkan dari segi moralnya Bu, karena pertama usianya itu sudah masuk kriteria SMP. Kemudian yang kedua yang kalau kita tidak naikkan nanti anaknya merasa merasa isin, tidak mau sekolah, malah putus sekolah Bu. Kasihan Bu, kita lihat masa depannya. Walaupun anak itu belum bisa membaca dengan azhar, tapi tetap saya naikkan Bu gitu, naik kelas itu Dengan berbagai pertimbangan ya Bu ya, akhirnya anak tersebut siang Bu Ati. Siang Bu Cici. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah luar biasa. Bu Ati, saya mau minta waktunya sebentar, boleh Bu? Boleh, sangat boleh sekali. Gini loh Bu, saya dapat tugas dalam pendidikan guru penggerak. Di sini saya disuruh mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nanti saya ingin Bu Ati menceritakan kasus ya atau permasalahan yang ada di SD-nya Bu Ati, di mana di situ bisa suatu permasalahan yang mengandung dilema etika, yaitu antara masalah benar dengan benar, ataupun juga bisa berupa masalah yang bujukan moral Bu. Dimana kalau bujukan moral itu kan jelas antara salah dan benar. Bisa ya Bu Ati ya untuk menceritakan tentang kasus-kasus yang dihadapi Bu Ati. Kalau kasus di sini memang setiap SD kan punya banyak kasus Ibu. Mungkin baru yang terbaru itu antara kemarin 2 minggu yang lalu itu kami dapat pasukan guru P3K PAI baru. Padahal di sini itu sudah ada guru PAI meskipun statusnya GTT. Itu yang mungkin satu dari masalah yang kami ada. Oh iya, berarti sebenarnya di sini sudah ada guru PAI namun statusnya masih GTT ya Bu ya, dan tiba-tiba ada guru baru yang berstatus ASN gitu ya. Tentunya di situ jenengan bingung juga ya Bu ya sebagai kepala sekolah. Lalu apa yang Bu Ati lakukan terhadap permasalahan itu? Kami istilahnya sudah rembuk, istilahnya rapat dengan guru-guru yang senior. mau memang kondisi keuangan sekolah juga gimana, terus mau dikeluarkan bapaknya itu kasihan karena karena beliaunya baru masuk dapodik di SD kami. Setidaknya kami ada rasa empati lah ke beliaunya. Jadi mau tidak mau kami akhirnya memutuskan Pak guru tersebut itu megang GTK, les Rebana, sama satu lagi tugas tambahan itu tak suruh jadi pembina Pramuka Putra. Karena apa? Rumor di sini SD kami itu istilahnya masyarakatnya itu fanatik tentang keagamaan. Jadi mau tidak mau kami harus menaikkan istilahnya itu pamor tentang SD kami tentang keagamaan itu dinaikkan. Juga apa? Karena apa? P3K yang baru itu SK-nya hanya 6 bulan. Itu dilemanya kan di situ. Kalau misalkan kok
nanti kok di akhir apa itu periodenya kok dapat SK baru, tidak di sini kan, nanti kan kami yang juga bingung karena harus mencari guru yang baru, adaptasi yang baru. Kan mendingan kan nek menurut kami yang ada itu dimanfaatkan dulu untuk apa. Nanti nek misalnya kok PD3K-nya kok dapat SK baru gimana? Berarti kan Pak yang tadi itu kan bisa mengisi ya. Jadi kan anak-anak kan juga bisa apa adaptasi, anak-anak kan tidak terlalu kok gonta-ganti seperti itu. Berarti di sini Bu Ati dalam mengambil keputusan tadi dengan melalui rapat dengan Dewan Guru juga, terus baiknya bagaimana ya untuk apa permasalahan tadi supaya efektif gitu ya Bu ya. Akhirnya untuk yang guru tadi yang PAI yang masih GTT diberikan job lain istilahnya ya, tugas baru, namun tetap masih di sini. Karena tadi Bu Ati bilang kan jagani ya, ujung-ujung nanti yang guru P3K dapat SK baru, malah akhirnya nanti jenengan apa saumpama itu dipindah ke lingkungan sendiri. Ya. Kok saya kok misalkan gitu Bu, sudah ada di sini kan lebih baik kan dimanfaatkan untuk mengisi, misalkan dia ya dialihkan kemana, karena tadi SD kami itu istilahnya itu mau menaikkan pamor yang keagamaan. Jadi memang kemarin dia sudah tak bilang nih sama Pak gurunya, dianya gitu, alhamdulillah tidak apa-apa. Di sini kan kasihan ya Bu ya, kalau misalnya tiba-tiba guru tersebut dikeluarkan padahal sudah masuk di Japodi. Dan di sisi lain juga jadinya tadi memikirkan uang, istilahnya kan gitu ya Bu ya, secara keuangan ya di sini kan juga prihatin. Sebenarnya bapak itu ibaratnya dia mau prihatin. Setidaknya saya ingin Pak ndak apa-apa di sini, ndak apa-apa. Yang penting ikhlas dulu, nanti ya dinten Gusti Allah pasti tahu kok. Ya. Kalau menurut saya apa ya Bu ya, itu sudah efektif ya Bu ya. Jadi jenengan mengambil keputusan bersama dengan teman-teman jenengan, akhirnya guru itu tetap di sini.